Melepas itu tidak berarti kehilangan, melainkan memberi ruang untuk hal yang lebih bernilai datang. Terkadang keputusan terbaik yang bisa kamu buat adalah berhenti. Karena berhenti memberi ruang atau memberi peluang untuk memulai sesuatu yang lebih bermakna. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Pasti kalian pernah merasa sayang setelah mengeluarkan banyak waktu, uang, atau usaha untuk sesuatu. Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Namun justru karena kalian merasa sudah banyak berinvestasi, lalu kemudian kalian terjebak untuk terus melanjutkannya, namun sebetulnya apa yang kalian kerjakan itu atau yang kalian lakukan tidak menguntungkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu sunk cost fallacy. Nah, sebelum kita teruskan, saya mau ngopi dulu sebentar. Ini kopi saya dapat dari Toraja, dapat bijinya masih mentah, kemudian saya sangrai sendiri, dan enak banget. Wow, mantap. Nah, teman-teman, buat kalian yang ada di Batam, kalian boleh komen di bawah, nanti saya akan ajak untuk kita ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol di podcast ini. Nah, apa itu sunk cost fallacy? Apakah ada yang pernah dengar istilah ini? Kalau yang pernah dengar, ya bersyukur kalian mendengar lagi. Tapi kalau yang belum pernah dengar, saya kasih tahu. Yuk, mari simak sama-sama. Sunk cost fallacy itu adalah keputusan yang kita buat atau yang kita ambil bukan berdasarkan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Sekali lagi, sunk cost fallacy itu adalah satu keputusan atau satu pilihan yang kita ambil bukan berdasarkan apa yang akan terjadi di masa depan kita, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu kita. Nah, kita memutuskan karena kita sudah menginvestasikan banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga di masa lalu kita. Daripada merasa rugi dan terbuang percuma, lebih baik kita memutuskan keputusan berdasarkan investasi yang sudah kita keluarkan di masa lalu kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kamu beli tiket konser yang sangat mahal. Tapi pas sudah dekat hari H, tiba-tiba kamu sakit. Atau tiba-tiba kamu dapat kerjaan yang sangat penting sekali. Nah, karena kamu sudah bayar mahal untuk tiket itu, kamu berpikir, aduh sayang banget nih kalau nggak datang konser itu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih baik kamu istirahat. Karena kamu lagi sakit atau kamu kerjakan tugas yang lebih penting tadi. Nah, itu adalah contoh dari sunk cost fallacy. Atau contoh yang lain deh. Misalnya seorang karyawan. Dia sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengerjakan sebuah proyek yang ternyata sudah jelas-jelas tidak akan berhasil. Entah mungkin karena kurang dukungan atau sumber daya yang tidak mencukupi. Nah, meskipun si karyawan ini sudah melihat tanda-tanda kegagalan, tetapi dia merasa terpaksa untuk terus melanjutkan proyek tersebut. Karena dia merasa sudah banyak menginvestasikan banyak waktu dan usaha di dalamnya. Nah, dalam hal ini, si karyawan ini terjebak dalam
sang kos falesi tadi. Dia membuat keputusan untuk terus melanjutkan proyek itu meskipun sudah jelas tidak menguntungkan. Hanya karena dia merasa sayang dengan apa yang sudah dikerjakannya sebelumnya. Padahal seharusnya lebih bijak untuk menghentikan proyek tersebut dan berfokus pada hal-hal yang lebih produktif atau peluang yang lebih menjanjikan. Misalkan dalam hal berpacaran, contoh dalam pacaran. Misalnya seorang wanita, dia sudah terlanjur menjalin hubungan dengan pasangannya selama beberapa tahun. Nah, selama mereka menjalani hubungan itu banyak masalah yang muncul. Misalnya seperti komunikasi yang buruk, perbedaan visi masa depan, atau kurangnya rasa saling menghargai. Nah, si wanita ini merasa sulit untuk mengakhiri hubungan itu dan dia terus bertahan di hubungan itu hanya karena dia merasa sudah menginvestasikan banyak waktu, perasaan, dan usaha untuk membangun hubungan tersebut. Dia berpikir sudah terlalu banyak yang dia lewati bersama pasangannya. Kalau dia berhenti sekarang, semua usaha dan waktu yang sudah dia berikan akan menjadi sia-sia. Padahal, meskipun dia menyadari bahwa hubungan itu tidak sehat dan tidak berkembang. Nah, ini contoh dari sunk cost fallacy. Wanita ini terjebak dalam sunk cost fallacy itu. Dia terjebak dengan pemikiran bahwa meninggalkan hubungan itu akan membuat semua pengorbanan di masa lalu menjadi sia-sia. Meskipun seharusnya lebih bijak untuk mengakhiri hubungan tersebut dan fokus pada masa depan yang lebih baik. Nah, kenapa sunk cost fallacy ini bisa terjadi? Sunk cost fallacy ini terjadi atau sering terjadi karena kita merasa bahwa usaha atau uang atau waktu yang sudah kita keluarkan itu terbuang. Dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi kita jadi nggak bisa melepaskan diri dari keputusan yang sudah kita buat di masa lalu. Meskipun sudah jelas-jelas bahwa itu tidak menguntungkan lagi. Tetapi karena merasa sayang dengan semua pengorbanan yang sudah kita keluarkan atau investasikan, sehingga kita terus mempertahankan. Nah, di dunia sekarang, dengan banyaknya pilihan dan keputusan yang harus kita buat setiap hari, kita sering terjebak dalam hal-hal yang hanya karena sudah terlanjur. Nah, ini bukan cuma tentang uang, tetapi juga tentang waktu dan energi kita. Bayangin, kamu udah ngeluarin waktu berjam-jam buat nonton serial yang ternyata makin nggak seru. Tetapi karena kamu udah nonton banyak episodenya, kamu merasa harus terus lanjut. Padahal itu hanya bikin waktu kamu terbuang. Dan kamu hanya akan capek. Kalau gitu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari sunk cost fallacy ini? Oke, kalau sekarang kamu lagi terjebak di dalam sunk cost fallacy itu, berikut ini beberapa tips yang mungkin kamu bisa ambil. Yang pertama adalah fokus ke masa depan. Alih-alih mikirin apa yang sudah kamu investasikan di masa lalu, entah itu waktu, uang, atau tenaga, apapun itulah, coba pikirin deh, apa yang bisa kamu dapatkan di masa depan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, di situ Paulus menulis, aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, dari sini
Paulus itu mencoba untuk melupakan apa yang sudah berlalu. Dan dia lebih mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak oleh masa lalu dan keputusan salah yang sudah kita buat. Tetapi fokus pada tujuan dan potensi yang ada di masa depan kita. Nah, Amsal 4 ayat 25 juga menulis, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa tatapan kita harus selalu ke depan, karena di sanalah tujuan dan potensi terbaik kita menanti. Jadi, jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu. Fokuslah pada tujuan yang ada di depan, karena potensi masa depan selalu lebih besar daripada yang telah kamu tinggalkan. Jadi melupakan yang telah lalu dan mengarahkan diri ke depan, itu adalah kunci untuk meraih tujuan yang lebih tinggi dan lebih baik. Itu tips yang pertama. Fokus ke masa depan. Sekarang yang kedua, yaitu evaluasi diri. Ingat, apa yang sudah kita keluarkan di masa lalu tidak bisa kita ambil kembali. Sekali lagi, apa yang sudah teman-teman keluarkan di masa lalu itu tidak bisa diambil kembali. Waktu yang sudah kita korbankan di masa lalu nggak bisa kita ambil kembali, teman-teman. Jadi jangan biarkan itu mempengaruhi keputusan kita sekarang. Jadi apa yang berlalu, biarlah berlalu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengingatkan kita bahwa yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa yang sudah berlalu tidak bisa diubah. Yang penting adalah keputusan yang kita buat hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jangan biarkan masa lalu mengikat langkahmu. Yang lama sudah berlalu. Fokus saja pada apa yang bisa kamu raih sekarang dan di masa depan. Teman-teman, keputusan hari ini adalah cerminan dari apa yang akan terjadi di masa depan kita. Apa yang akan kita dapatkan nanti ditentukan oleh keputusan yang kita buat hari ini. Jadi jangan biarkan apa yang sudah terlewat mempengaruhi kamu di dalam membuat keputusanmu. Yang lama telah lewat, yang baru kini ada. Pilihlah dengan bijak, karena masa depanmu dibentuk atau ditentukan oleh keputusan yang kamu buat saat ini. Siapa kalian? Siapa saya? Kita ini terbentuk oleh keputusan-keputusan yang kita buat. Siapa saya hari ini, siapa kamu hari ini, adalah akumulasi dari keputusan dan pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Begitu juga, siapa kita di masa depan, itu adalah akumulasi dan pilihan-pilihan yang kita buat di masa ini. Jadi keputusan yang kita buat sekarang bakalan menentukan siapa kita di masa depan. Jadi berbijaklah di dalam membuat pilihan dan keputusan. Sekali lagi, yang lama sudah berlalu, yang baru kini ada. So, pilihlah dengan bijak, karena masa depanmu dibentuk oleh keputusan yang kamu buat saat ini. Sekarang tips yang ketiga, yaitu beranilah untuk berhenti. Sekali lagi, beranilah untuk berhenti. Memang susah untuk kita keluar atau memberhentikan diri dari sesuatu yang sudah kita korbankan banyak waktu, uang di dalamnya.
Tetapi tidak ada cara lain. Kalau kita ingin maju dan menjadi lebih baik, kita harus berani untuk berhenti. Dan juga mengakui bahwa kita salah di dalam mengambil keputusan di masa lalu. Gini teman-teman, kadang hal tersulit adalah mengakui kalau kita salah dalam mengambil keputusan. Itu berat, sulit orang mau mengakui itu. Tetapi saya ingin katakan demikian, berani berhenti, berani move on, dan mengakui kesalahan itu bukan kegagalan. Justru itu adalah langkah cerdas buat menuju hari esok yang lebih baik. Jadi berhenti bukanlah kegagalan, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan membuka jalan menuju hari esok yang lebih baik. Kadang langkah berhenti adalah langkah yang tidak mudah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa berhenti itu bukan tindakan pengecut, tetapi itu tindakan yang bijak. Karena pada saat kita berhenti dan mengakui bahwa kita salah, di situ kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih bijaksana lagi ke depan. Jadi berhenti bukan berarti menyerah, melainkan memberi diri kita kesempatan untuk mulai kembali dengan langkah yang lebih tepat. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang sunk cost fallacy. Mudah-mudahan sekarang kalian bisa paham kenapa kita sering merasa terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya tidak lagi bermanfaat. Ingat, berhenti itu bukan berarti kalah. Malah itu adalah langkah cerdas yang bisa kamu buat saat ini untuk maju ke masa depan dan menjadi lebih baik. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman pribadi tentang sunk cost fallacy, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Dan share juga ke teman-teman kalian yang juga sedang membutuhkan pencerahan. Sekali lagi, buat kalian yang ada di Batam, boleh komen di kolom komentar, nanti saya akan kirim alamat. Kita akan ngopi sama-sama sambil ngobrol di podcast ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.